Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang di channel Ewok Story. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari serial C episode ketiga season pertama. Untuk kalian yang belum tahu cerita dari episode pertamanya, saya sarankan untuk menonton terlebih dahulu episode pertamanya, karena pengenalan beberapa tokoh dan problem yang terjadi di film ini dibahas di episode pertamanya. Silahkan klik link episode pertamanya yang ada di deskripsi. Baiklah, sebelum kita mulai, untuk yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe agar tidak ketinggalan updatean konten dari channel ini. Oke, yuk kita langsung aja ke ceritanya. Setelah Tamak Tijun mengirim laporan, akhirnya Tamak Tijun dan pasukannya tiba di Istana Payan. Tamak Tijun langsung menghadap Ratu Kane dan meminta maaf karena sudah gagal. Sebagai permintaan maafnya, Tamak Tijun membawakan harta rampasan beserta upeti dari desa-desa yang dia hampiri. Tamak Tijun juga membawa 100 budak yang membuat dewan-dewan dan rakyat di sekitar kerajaan Payan senang. Tamak Tijun juga mengetahui bahwa hukumannya pantas dengan hukuman mati karena gagal melaksanakan misi. Tamak Tijun yang mengetahui bahwa hukumannya pantas dengan hukuman mati karena gagal dalam melaksanakan misi, meminta kepada Ratu Kane agar tidak dihukum mati di altar, melainkan dia akan bunuh diri dengan cara menjatuhkan dirinya ke air terjun bendungan. Meskipun dengan berat hati, Ratu Kane menyetujui permintaan Tamak Tijun. Ratu Kane sebetulnya sangat menyayangkan bila Tamak Tijun harus mati. Tapi di samping itu dia juga kesal karena Tamak Tijun menemui semua pedesaan di wilayah Payan dan menyebarkan nama Jalmarel. Nah, yang membuat kesal di sini karena Ratu Kane tidak mau banyak orang tahu mengenai Jalmarel. Dia juga ingin Jalmarel membuat anaknya hanya dengan dia. Tapi karena hal ini terjadi, Ratu Kane ketakutan jika Jalmarel menabur benihnya di mana-mana. Maksud menabur benih di sini itu membuat anak. Berpindah ke scene berikutnya, Baba Voss dan Haniwa sedang berburu di hutan. Haniwa mencoba sebuah panah yang dia buat berdasarkan buku yang dia baca. Alhasil, Haniwa pun mendapatkan sebuah kalkun dan membawanya pulang. Pada saat di Suaka, Haniwa dan Kofun melakukan rutinitasnya, yaitu membaca di pinggir air terjun. Nah, di sini terlihat bahwa mereka berdua memiliki sifat dan pemikiran yang berbeda. Di saat Kofun hanya ingin membaca sebagai pengetahuan saja, sedangkan Haniwa ingin pengetahuannya diaplikasikan, contohnya membuat senjata. Setelah itu, scene berikutnya, penduduk Alkeni melakukan rapat yang bahasanya mengenai anak dari Gaterbacks yang cacat. Ternyata Gaterbacks menikah dan bercinta dengan bibinya sendiri, yaitu Sotherbacks, yang akhirnya melahirkan anak yang cacat. Sotherbacks menuduh bahwa itu terjadi karena Magra yang seorang penyihir mengutuknya. Namun tetua desa menjelaskan bahwa hal tersebut terjadi karena perkawinan dengan satu darah. Penduduk Alkeni sudah keseringan melakukan perkawinan dengan satu darah, yang akhirnya benar-benar tidak ada lagi orang yang memang ikatan darahnya jauh. Karena hal tersebut, tetua menyarankan kepada Baba Voss selaku kepala suku untuk mencari darah baru. Maksud dari darah baru di sini melakukan perkawinan dengan orang yang bukan dari suku Alkeni. Baba pun menolaknya dengan alasan karena itu bisa membuat pemburu penyihir tahu dan itu sangat membahayakan. Singkat cerita, setelah beberapa perdebatan, akhirnya Baba mendapatkan sebuah saran dari Magra, di mana itu adalah menghampiri sebuah festival di mana di sana akan ada perdagangan dan perkawinan massal juga. Baba pun menyetujuinya karena saran tersebut dirasa lebih aman. Selain itu juga karena terdapat beberapa penduduk yang selalu ingin berdagang keluar suku tapi tidak bisa karena membahayakan, bisa terlaksanakan. Sambil si Baba menyiapkan orang-orang yang dirasa siap melakukan perkawinan, kita pindah dulu ke Istana Payan. Pesan yang sebelumnya dibuat Gaterbacks dan dipalidkan akhirnya sampai ke tangan Ratu Kane. Ternyata pesan tersebut memetakan jalur ke Suaka tempat suku Alkeni. Tamak Tijun yang sudah bersiap akan bunuh diri dihentikan oleh Ratu Kane tiba-tiba, lalu memerintahkan kembali Tamak Tijun untuk mendatangi tempat yang dimaksud dalam pesan tersebut. Kembali lagi ke Suaka, Baba beserta orang-orang yang siap melakukan perkawinan juga yang ingin berdagang akhirnya berangkat. Perjalanan itu dipandu oleh Magra yang memang hanya dia yang mengetahui tempatnya. Haniwa dan Kofun sebelumnya ingin ikut tapi dilarang oleh Magra. Magra mengatakan bahwa Haniwa dan Kofun belum siap untuk menebar benih. Lalu Haniwa menjawab perkataan mamanya. Why would someone like me want the seed of a blind man? Magra langsung menghardik Haniwa dan ketika Magra pergi, Baba yang agak kesal mendengar Haniwa berbicara seperti itu mengatakan sebuah kalimat kepada Haniwa. Sungguh kata-kata yang sangat nampol menurut saya. Lanjut. Di perjalanan ternyata si Haniwa dan Kofun mengikuti dari belakang dengan jarak yang cukup jauh. Namun karena tidak ada seorang Ayura, jadi pergerakan Haniwa dan Kofun tidak terdengar. Setelah beberapa jam berjalan, akhirnya Baba beserta orang-orangnya sampai di tempat festival. Kofun dan Haniwa berkeliling dan sedikit macet karena memang pertama kalinya mereka mendatangi tempat seperti itu. Di sana juga mereka melihat orang-orang yang dibakar karena disangka penyihir, yang padahal jika Kofun dan Haniwa lihat, orang-orang yang dibakar itu bahkan tidak bisa melihat. Kofun sempat syok melihat orang-orang dibakar, yang akhirnya Kofun pergi mencari tempat untuk sejenak niis. Tapi si Haniwa masih di dalam di sana menyaksikan adegan selanjutnya setelah pembakaran, yaitu perkawinan massal.
Haniwa saat itu terlalu asik menyaksikan genjotan massal, sampai-sampai dia pun tertidur di bawah pohon, lalu terbangun karena ada seseorang yang berteriak karena kehilangan anak-anaknya. Kofun pun tidak kembali ke Haniwa pada pagi hari karena di malam hari ternyata Kofun disergap oleh beberapa orang, lalu dia digiring oleh orang tersebut. Haniwa yang menyadari bahwa Kofun tidak ada dan gak kembali-kembali ke sampingnya memutuskan untuk menghampiri tenda Baba dan Magra, lalu menceritakan apa yang terjadi. Pada saat Haniwa yang tiba-tiba datang sebenarnya membuat Magra sedikit kaget, namun Magra dan Baba tidak fokus ke mengapa anak-anak bisa ada di sini. Mereka lebih fokus ke cerita Haniwa yang mengatakan bahwa Kofun hilang. Setelah itu Baba, Magra, dan Paris dituntun oleh Haniwa mengikuti jejak Kofun. Tiba di tempat terakhir jejak Kofun, yang tiba-tiba di jejak itu jadi banyak. Baba pada saat itu menyadari bahwa Kofun ditangkap oleh pemburu budak karena tidak ada waktu jika mengumpulkan pasukan. Baba memutuskan berangkat hanya dengan Magra beserta Paris. Baba juga meminta Haniwa memandu jalan karena Haniwa melihat sebuah asap dari arah gedung tinggi. Di tengah perjalanan, Kofun membuat sebuah pesan dan Haniwa membacanya. Isi dari pesan tersebut mengatakan untuk terus mengikuti jejak karena Kofun masih hidup. Haniwa dengan spontan mengatakan hal tersebut kepada ibunya. Magra yang kebingungan kenapa Haniwa bisa mengatakan hal tersebut akhirnya mengetahui bahwa anak-anaknya bisa menulis dan membaca. Magra juga menyadari bahwa hal ini pasti karena kotak Jerla Marel. Magra pun langsung marah. Nah, sebetulnya di sini Magra tidak mau jika anak-anaknya mempunyai pemikiran seperti Jerla Marel karena memang pemikiran orang itu sangat jahat menurut Magra. Itulah alasannya kenapa Magra tidak mau memberikan kotak Jerla Marel kepada Haniwa dan Kofun. Setelah beberapa jam berjalan, akhirnya Baba dan yang lainnya sampai di tujuan. Haniwa mengatakan ada asap yang keluar dari sebuah bangunan. Di situ Baba menanyakan kepada Haniwa apakah bangunan tersebut terbuat dari tulang dewa. Haniwa mengatakan iya, tulang dewa yang dimaksud adalah besi. Orang-orang buta ini meyakini bahwa besi-besi yang sudah tercetak, contohnya pedang dan benda-benda lainnya, dibuat oleh dewa karena ada sendiri dan tidak mungkin manusia yang membuatnya. Lanjut, Baba mengatakan budak-budak akan dikumpulkan di bangunan tulang dewa itu sebelum dijual. Haniwa yang kebingungan bertanya kepada Baba, mengapa Papa mengetahuinya? Baba mengatakan alasan dia mengetahuinya karena kakeknya terus ayahnya adalah seorang pemburu budak dan bahkan dia juga sempat menjadi seorang pemburu budak. Baba juga mengatakan bahwa dia dibesarkan untuk membelenggu, memecut, dan menjual orang-orang yang tak berdosa. Tapi Baba sudah mengubur hal tersebut jauh-jauh di dalam dirinya. Baba berjalan ke depan sambil mengatakan, Baba berjalan masuk dan menyuruh Haniwa untuk tidak mengikutinya karena tidak ingin Haniwa melihat Baba menjadi orang yang bengis. Pada saat masuk, Baba langsung menangkap seorang penjaga jalan utama dan menggiringnya ke tempat para budak berkumpul. Kofun yang melihat kedatangan Baba langsung memberi tanda kepada Baba yang mengisyaratkan bahwa dia ada di sana. Tandanya adalah sontak Baba langsung memenggal orang yang digiringnya. Tapi ngerinya Baba memenggal dengan seperti ini. Setelah itu, Baba langsung menaburkan pasir 1 meter di sekeliling dia berdiri. Hal tersebut ia lakukan untuk memancing musuh agar mendekat dan Baba bisa membacoknya. Setelah Baba menumbangkan beberapa orang pertama, Baba menyuruh Kofun untuk menutup mata karena dia akan membantai seluruh musuh. Pertarungan pun berlanjut, yang menurut saya itu pertarungan orang buta yang sangat epik karena menggunakan teknik-teknik yang mematikan. Di situ pun saya menyadari alasan Baba menyuruh Kofun untuk menutup matanya. Baba membunuh seluruh musuh hingga di akhir dia bertarung dengan pemimpinnya yang bernama Wek. Wek yang saat itu menyadari bahwa yang datang adalah Baba Voss langsung berkata, bisa disimpulkan dari perkataan Wek bahwa Baba ketika menjadi pemburu budak mempunyai reputasi yang cukup baik. Jadi tidak aneh jika skill bertarungnya memang edan gitu. Lanjut, pertarungan dengan Wek cukup sengit, tapi Baba bisa menumbangkan Wek yang di akhir pertarungan Baba mengeksekusinya dengan cara yang edan lagi menurut saya. Baba memasukkan pedangnya ke mulut Wek lalu menyabetkan pedangnya. Setelah Wek terbunuh, di akhir ternyata ada satu orang anak buah Wek yang masih hidup dan dipanah oleh Haniwa. Baba yang saat itu menyadari bahwa ternyata ada Haniwa dari tadi langsung bersedih karena dia harus disaksikan putrinya ketika membantai seluruh pemburu budak. Setelah itu Baba membawa Kofun kepada Magra, lalu mereka pulang beserta orang-orang alkeni yang mengikuti perkawinan massal. Pada saat di rumah, di Suaka, Kofun dan Haniwa meminta maaf kepada Baba dan Magra. Setelah itu Baba pun keluar dari rumahnya dan mendengar gonggongan anjing dari kejauhan. Dan film pun selesai. Silahkan subscribe jika kalian tidak ingin ketinggalan updatean dari channel ini. Terima kasih sudah menyaksikan konten Ewok Story dan sampai jumpa lagi.